Ini menyoroti aksi mantan Presiden Jokowi yang masih terus bergaya seperti presiden, melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah, bertemu dengan warga, dan kemudian yang cukup menarik itu adalah dalam setiap kunjungannya, bukan dalam setiap kunjungannya, dalam kunjungannya lah ini ya. Ternyata Joko Widodo itu masih mendapat perlakuan yang nggak beda-beda jauh seperti dia ketika masih menjabat sebagai seorang presiden. Ini misalnya ada satu video yang diunggah oleh ini akunnya TFT Dry Politik atau Dri Politik, saya nggak tahu bacanya seperti apa ini. Dan dia komentarnya seperti ini, Konoha memang agak lain. Satu negara punya dua presiden, Mulyono shift siang, Prabowo shift malam. Ini dan kemudian sertakan videonya. Videonya nggak terlalu panjang, durasinya 30 detik saja. Kedua ada lagi videonya, ini memang lebih pendek dan nggak terlampau jelas ini konteksnya. Kemudian ini diunggah oleh Muhammad Sobri, itu @msobri99. Ini cuitannya cukup menarik ini ya. Kenapa Pak Prabowo @Gerindra, jadi dia mencolek akun X-nya dari Partai Gerindra, diam saja melihat kenyataan ini. Kalau tidak ada tindakan sungguh memalukan pemerintahan ini. Miris kelakuan Mulyono ditulis di dalam videonya itu satu negara dua presiden, Jokowi dirujak netizen, dan kemudian dituliskan ada kasihan Pak Prabowo nasibnya mirip Ma'ruf Amin. Ini maksudnya sebagai ban serep saja gitu ya. Saya tadinya menduga ini jangan-jangan video ketika Pak Jokowi itu masih jadi presiden, ya wajar kalau dia masih mendapat pengawalan. Memang ini kita mesti hati-hati kalau di media sosial ini, kita mesti telusuri betul, melakukan verifikasi terhadap video-videonya karena bisa saja antara narasi dengan videonya itu berbeda. Karena saya mulai curiga kenapa kok masih dikawal oleh foreigners dan kemudian masih disambut oleh warga, dan tadi kan dielu-elukan oleh anak sekolah. Berarti kan ada mobilisasi ya. Ini anak-anak sekolah itu. Tapi kalau saya melihat rangkaian rombongannya, ini memang berbeda. Nggak sepanjang ketika Pak Jokowi itu masih menjadi presiden. Memang kalau waktu masih jadi presiden, pengawalannya jauh lebih ketat dan pasukan pengawal presidennya itu juga jauh terlihat lah, beda banget lah ya. Itu pasti rombongan pengawal presiden itu akan lebih siaga gitu, lebih pokoknya jauh lebih ketat. Tetap saja kelihatan perjalanan resmi, tapi memang tidak seketat ketika dia jadi presiden. Ya, tapi bukan juga orang yang tidak punya jabatan sama sekali yang dikawal-kawal semacam ini itu ya. Jadi dipastikan memang ini video kelihatannya Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden ini ya, diambil. Coba kalau Anda punya video yang sama atau video yang lain, bisa diverifikasi apakah ini betul yang dimaksud adalah ketika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Saya mencoba menelusuri ini ya, peristiwanya di mana dan kapan terjadinya ya. Kan kalau Pak Jokowi sekarang ini melakukan kunjungan ya, disebutnya begitu ya, ke berbagai daerah itu setelah dia tidak menjadi presiden, itu banyak terjadi, dan menerima tamu juga banyak, yang diterima juga tamunya itu bukan main-main. Dikawal ratusan aparat kepolisian, kunjungan Jokowi ke bank sampah di Jateng disorot media. Kita ambil berita di dalam sindonews.com. Kunjungan mantan Presiden Joko Widodo ke Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Wanadadi, Banjarnegara Tengah, Jawa Tengah pada Senin 6 Januari 2025 mendapat sorotan publik. Sebab kunjungan Jokowi mendapat
pengamanan ketat ratusan aparat kepolisian. Hal itu terungkap dalam podcast bersama wartawan senior Agi Beta dan Hersubeno Arif di channel YouTube Off the Record FNN. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi dikabarkan mendapatkan pengamanan ketat yang melibatkan 191 aparat kepolisian. Jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dinilai berlebihan, mengingat Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI atau Presiden Negara Indonesia. Bagaimana Polres Banjarnegara melakukan apel persiapan karena Pak Jokowi mau datang. Jadi persiapannya hampir mirip Presiden mau datang, kata wartawan senior Agi Beta dikutip Senin 13 Januari. Dalam laman media sosial Instagram Polres Banjarnegara, kata Agi, diunggah beberapa foto persiapan. Dalam unggahannya, pertemuan tersebut diberi judul Temu Kangen Jokowi dengan Warga. Agi mempertanyakan biaya yang dikeluarkan negara untuk pengamanan tersebut. Ini biaya negara yang harus dikeluarkan berapa sih? Sekian banyak sampai ratusan aparat yang harus bertugas pada hari Jokowi berkunjung ke Banjarnegara, padahal di sana hanya untuk melihat semacam bank sampah, cara pengelolaan sampah. Kalau negara berani mengeluarkan uang, artinya berapa uang itu akan bermanfaat dan berimpact pada beberapa pemasukan yang akan negara dapatkan, kata Agi. Tidak hanya itu, kata Agi, pengamanan kedatangan Jokowi diawali dengan apel AAP, kemudian sterilisasi petugas mental detektor, inspection mirror hingga pengerahan anjing pelacak K9 untuk menyisir seluruh tempat yang akan digunakan. Luar biasa semua alat dan upaya yang dikerahkan. Ini lebay enggak sih? Katanya begitu. Atau ini memang sengaja seperti proyek, ucapnya. Agi Beta menyebut saat Jokowi menjadi presiden dan melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Purbalingga, jumlah aparat keamanan yang dikerahkan Polres Purbalingga untuk mengamankan jalur yang dilewati mencapai 239 personil. Ketika Jokowi menjadi presiden, jumlah yang dikerahkan 239 personil, sementara kalau ini dikerahkan 191 personil, enggak beda banyak, beda tipis saja. Anggaran keamanannya gimana ya? Kita kan perlu mempertanyakan itu. Duit negara ini bukan duit Pak Kapolres, katanya. Menanggapi hal itu, Hersubeno Arif mengakui memang ada pengamanan untuk seorang mantan presiden bukan hanya di Indonesia, tapi standarnya tidak seperti seorang presiden. Saya jadi bertanya-tanya apakah yang sama dilakukan ketika Pak Jokowi berkunjung beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti di Wonosobo. Kalau seperti itu ya benar terlalu mahal, katanya. Dikutip dari media karya.id, di sana dituliskan bahwa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dituding telah menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Padahal sudah tidak menjabat sebagai kepala negara. Salah satunya saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Banjarnegara, Jawa Tengah yang melibatkan pengamanan oleh hampir 200 personil polisi. Analis politik Rocky Gerung menyebut bahwa kunjungan Mulyono alias Jokowi sudah tidak relevan dengan statusnya yang bukan lagi presiden. Kunjungan kerja biasanya untuk mengevaluasi kebijakan negara, namun kali ini terasa konyol karena Jokowi sudah tidak lagi menjabat, kata Rocky Gerung baru-baru ini. Rocky menilai bahwa meskipun sudah lengser, Jokowi tetap terikat dengan kehidupan politik karena berbagai hal yang masih melekat padanya seperti informasi atau rahasia negara.
Rocky mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan Jokowi lebih mirip sebagai bagian dari upaya mempertahankan citra dirinya di depan publik. Kunjungan-kunjungan tersebut menurut Rocky berfungsi sebagai bagian dari strategi komunikasi politik untuk mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Bahkan tindakan ini juga diyakini Rocky berkaitan dengan mendukung karir politik anaknya, Gibran Rakabuming, yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Lebih lanjut, Rocky menganggap tindakan Jokowi sebagai bentuk korupsi yang merusak sistem demokrasi. Korupsi di sini bukan berarti mencuri uang, tapi lebih pada merusak sistem etika dan demokrasi yang ada, ujarnya. Terkait hal tersebut, banyak netizen yang beranggapan bahwa hubungan Jokowi dengan Partai Coklat atau plesetan dari aparat kepolisian makin tidak bisa dipisahkan dan menjadi bumerang bagi pemimpin saat ini. Terima kasih.